Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini kita akan membahas sentimen-sentimen yang terjadi kurang lebih selama seminggu terakhir kemarin ya, dan kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dengan adanya sentimen-sentimen tersebut. Cuman sebelum kita melakukan pembahasannya ya, sebelum kita membahas sentimen-sentimennya, silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor. Nah, karena di situ kadang saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Dan sekali lagi teman-teman, jika teman-teman ingin join di channel Telegram kami, pastikan teman-teman join lewat linknya saja ya, link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Kenapa? Supaya teman-teman tidak masuk di akun bodong, karena banyak sekali penipuan mengatasnamakan The Investor. Oke, selamat menonton. Oke, berita yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai inflasi tinggi ya, di bawah bayang-bayang lonjakan inflasi tinggi. Setelah harga pangan naik, perang Rusia-Ukraina terus kerek harga minyak dan sumber energi. Mungkin kita sedikit flashback ke belakang ya, sebelum terjadinya perang. Ya, jadi di bulan Januari Februari kemarin sebenarnya kita sudah menghadapi kelangkaan atau naiknya harga barang-barang. Ya, kelangkaan minyak goreng gara-gara CPO-nya naik. Kemudian membuat harga-harga yang lain juga ikut naik gitu. Ya, harga-harga yang lain juga ikut naik dan akhirnya di bulan Februari terjadi perang Rusia-Ukraina. Otomatis ketika perang Rusia-Ukraina membuat harga komoditas makin naik lagi. Kenapa? Karena Rusia ini adalah salah satu produsen minyak 3 besar di dunia. Artinya kalau Rusia sedang perang, ya dia nggak produksi minyak lagi, alias supply dari minyak ke seluruh dunia ini juga menjadi lebih terbatas lagi. Di sini terjadi supply shock ya, membuat harga minyak makin naik lagi. Kalau harga minyak naik, otomatis harga-harga komoditas substitusi lainnya itu juga akan ikut naik. Harga gas ikut naik, batu bara ikut naik, dan lain-lain. Dan akibatnya apa? Kalau harga-harga komoditas ini makin naik, ya otomatis inflasi makin nggak terbendung lagi. Kenapa? Karena yang namanya produksi, ya sumber utamanya adalah sumber energi ini. Gitu. Jadi kalau sumber energi seperti minyak, gas, batu bara naik, ini kan ibarat bahan baku di awal. Bahan baku di awal naik, otomatis ongkos produksi naik. Ongkos produksi naik, otomatis harga jual dari barang-barang yang diproduksi ini mau nggak mau harus dinaikkan. Kalau nggak dinaikkan ya pengusaha tidak untung gitu ya. Kalau harga-harga naik, otomatis apa yang terjadi? Ya balik lagi, inflasi naik. Kalau inflasi naik, kira-kira apa yang dilakukan pemerintah atau bank sentral? Dia akan menaikkan suku bunga. Ya, otomatis mau nggak mau suku bunga akan dinaikkan. Dan kalau suku bunga dinaikkan, khususnya adalah suku bunga di Amerika ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya pertama, kemungkinan kurs dolarnya menguat, rupiah akan melemah gitu ya. Kenapa? Karena Amerika menawarkan yield yang lebih bagus. Dinaikannya suku bunga, otomatis yield di negara sana naik. Otomatis uang yang beredar ya, istilahnya dolar-dolar atau investor asing di dalam negeri, dia rata-rata pengen balik ke Amerika. Ya, karena di sana menawarkan yield yang lebih baik. Nah, otomatis apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang punya hutang dolar gede itu? Hutang dolar gede, dia istilahnya kena kenaikan suku bunga plus kena kenaikan dari kurs dolarnya. Ya sudah, beban keuangannya double gitu. Ya beban keuangan akibat bunga kreditnya naik ya, karena kreditnya dalam bentuk dolar plus kursnya ya, resiko kerugian kursnya itu juga naik. Ya pasti akan tertekan perusahaan-perusahaan yang memiliki memiliki hutang dalam bentuk dolar. Apalagi kalau perusahaan tersebut impor gitu. Bahan bakunya impor. Ya pasti makin tertekan lagi karena dia harus membeli bahan baku dari luar negeri yang ini membutuhkan dana yang lebih gede lagi. Dan ketika itu terjadi ya sudah, kinerjanya akan terkena dampaknya ya, kinerjanya akan menurun dan itu secara jangka panjang juga membuat harga sahamnya biasanya turun. Nah, tapi ada nggak istilahnya peluang dari perusahaan-perusahaan ya, selain komoditas tentunya ya, perusahaan yang bisa membuka opportunity, membuka kesempatan? Menurut saya ada.
yaitu perusahaan-perusahaan yang dimana dia punya struktur neraca yang sehat ya, hutangnya nggak terlalu besar, dan yang terpenting dia bisa menaikkan harga jual produknya. Harga jual produk bisa dinaikkan, otomatis dia bisa menjaga margin perusahaan. Margin perusahaan terjaga, perusahaan masih bisa menghasilkan laba. Dan nanti kalau misalkan perang sudah mulai mereda, kemudian harga-harga komoditas sudah mulai normal kembali. Nah, disinilah biasanya perusahaan-perusahaan ini akan panen gitu, panen cuan kinerja, dan otomatis nanti akan diikuti dengan harga sahamnya. Nah, maka dari itu kita siap-siap ya, bagi kita yang mungkin sudah terlambat masuk saham komoditas, nah kita cari ciri-ciri perusahaan seperti ini ya. Nanti di video-video selanjutnya akan kita bahas beberapa. Nah, kemudian yang kedua, investasi saham masih menjulang meski ada perang. Betul, yang menjulang apa? Yang menjulang adalah komoditas ya, saham-saham komoditas. Kenapa? Karena Indonesia ini salah satu produsen komoditas yang terbesar juga di dunia. Jadi kita istilahnya dalam hal komoditas ini kita rajanya, Indonesia rajanya. Maka dengan kenaikan harga-harga komoditas membuat emiten-emiten komoditas pun juga akan mendulang laba, ya panen cuan. Ya panen cuan otomatis saham-saham komoditas ini akan memberikan dividen yang besar gitu ya. Saham-saham komoditas ini identik dengan dividen ya. Dividen besar otomatis ya investor tetap pengen beli saham ini gitu. Ya, mereka yang masih punya uang dingin atau mereka yang istilahnya tidak terburu-buru untuk memakai uangnya, ya dia tetap akan stay di perusahaan komoditas ini untuk salah satunya mendapatkan dividen. Dan otomatis karena saham-saham komoditas ini diburu banyak orang, diburu banyak investor, ya harga sahamnya akan ikut naik. Jadi investasi saham masih menjulang khususnya di sektor komoditas. Di luar komoditas kayaknya tidak menjulang gitu ya. Kita lihat beberapa hari ini consumer good ambles, properti ambles, ya kemudian ya yang lain-lain juga ambles semua gitu ya, bahkan IHSG turun, yang naik hanya saham energi saja. Oke, nah berita yang selanjutnya yang ini juga menarik ya, pabrikan makanan bersiap menaikkan harga jual. Jadi kenaikan harga jual produk makanan didorong lonjakan harga gandum, jagung hingga kedelai. Ya karena ya imbas perang gandum ini kita juga istilahnya dapat pasokan dari Ukraina, ya, bahkan dari Rusia juga ya kita mengimpor gandum ya, yang membuat ketika dua negara ini berperang, supply-nya juga makin mengecil gitu. Supply mengecil, permintaan tetap besar, ya harganya akan naik. Ya, dan otomatis ya pasti akan dinaikkan harga jualnya gitu. Nah, kira-kira apa nih? Ya kembali ke slide pertama tadi. Kira-kira apa nih saham-saham yang dia bisa menaikkan harga jual dan orang tetap mau beli? Nah, itu poinnya. Orang mau beli meskipun harga sudah dinaikkan dan margin perusahaan tetap terjaga ya. Kita cari bareng-bareng nanti ya. Oke, selanjutnya prospek dari SMGR. Ya, ini juga banyak ditanyakan oleh orang-orang ya. Bagaimana prospek SMGR ya, terutama dalam menaikkan kinerja keuangan saat biaya bahan baku energi naik. Kalau kita baca public expose-nya ya, atau istilahnya laporan tahunan dari SMGR, memang tantangan terbesar dari SMGR adalah kenaikan harga batu bara. Jadi kalau harga batu bara naik, ongkos produksinya pun juga naik. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah menetapkan bahwa harga batu bara untuk industri semen itu dipatok di harga $90 per ton. Ya. Tapi ternyata itu buat para pelaku industri tetap tinggi juga gitu ya. Yang cuman kita tidak tahu, kita akan lihat ke depan. Nah, harapannya apa? Harapannya ya tadi, apakah SMGR bisa menaikkan harga jualnya atau tidak, kan gitu problemnya. Ya kalau dia bisa menaikkan harga jualnya, ya pasti marginnya tetap terjaga gitu ya. Dan nanti ketika harga batu bara kembali normal, siap-siap panen. Tapi kalau SMGR ini tidak bisa menaikkan harga jualnya, ya sudah, marginnya akan mengecil, ya otomatis laba bersihnya akan tergerus. Kita lihat nanti ya, atau teman-teman bisa cek lagi kira-kira ada nggak prospek bahwa semen-semen dari semen Indonesia ini harganya naik dan orang-orang tetap mau beli seperti itu ya. Oke, selanjutnya saham komoditas ya. Jadi kalau kita lihat headline beberapa koran beberapa hari ini, tetap semua di saham komoditas ya. Artinya apa? Artinya ini sudah mulai masuk euforia ya. Semua berita mengatakan saham komoditas jadi primadona di bursa.
Ya memang ya salah satunya ya tadi perang ini membuat harga komoditasnya naik ya otomatis harga saham komoditas ya menjadi, primadona gitu. Cuman sampai kapan ya makanya kita hitung lagi kira-kira harga saham sekarang ini sudah mahal alias sudah di atas harga wajarnya atau enggak. Kalau memang sudah di atas harga wajar ya sebaiknya dijual saja. Kalaupun misalkan nanti nanti makin naik lagi ya sudah itu apa namanya itu rezekinya orang lain. Nah kita ya harapannya ya terutama teman-teman yang sudah mengikuti channel di investor ini sejak tahun kemarin harusnya sudah borong saham-saham komoditas ya sejak tahun kemarin ya. Kan kemarin kita bahas banyak saham nih, mulai dari batu bara, dari emas gitu ya. Semua kalau sahamnya saya sebutkan ada ITMG, PTBA, Adaro kita bahas semua, Antam, Inco kita bahas semua gitu di tahun kemarin gitu. Dan naiknya ya baru sekarang gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah borong sejak tahun kemarin selamat. Teman-teman mendapatkan istilahnya panen di tahun ini. Ya, buat yang misalkan terlambat masuk ke komoditas jangan khawatir. Pasar modal itu pasti memberikan peluang-peluang yang besar kalau kita mau sabar gitu ya. Kita mau analisa, kita nggak FOMO ya, alias kita baru masuk saat harga sahamnya sudah rally gitu ya. Jadi intinya kita analisa, kita sabar ya, kita ya ikuti langkah-langkah sederhana saja itu. Nanti juga bisa cuan sendiri gitu ya, bisa panen juga gitu. Oke. Ya harga energi terus terbang ya. Ini sampai bosan lagi kita ngelihat berita-berita seperti ini ya. Memang harga energi akan terus terbang terutama kalau perangnya nggak berhenti-berhenti. Tapi harapannya sih perangnya segera berakhir. Nah mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya ya sebenarnya SWIFT itu apa. Jadi kan Rusia ini dia dibekukan dalam transaksi SWIFT. Nah, SWIFT itu apa? Saya lupa singkatannya, tapi intinya SWIFT itu adalah istilahnya semacam sistem yang menghubungkan antar negara. Jadi kalau kita mau transfer duit dalam bentuk mata uang dolar, ya khususnya dolar ini ya, maka kita harus menggunakan aplikasi SWIFT ini itu antar bank. Ya, kalau selain dolar sih bisa gitu ya. Karena memang dolar ini sampai saat ini menjadi mata uang dunia. Ya, otomatis ya kita pakai SWIFT gitu. Ya, jadi itu. Jadi SWIFT itu semacam seperti istilahnya ya aplikasi yang menghubungkan antar negara untuk transaksi keuangan khususnya mata uang dolar gitu ya. Oke. Nah, akhirnya Rusia dibuka dengan SWIFT, akhirnya transaksinya apa gitu. Saya sempat baca berita akhirnya mereka menggunakan kripto gitu yang decentralized gitu ya. Jadi yang tidak diatur oleh negara lain gitu. Kemudian musim menebar dividen perbankan dimulai. Ya, jadi kita tahu ya tahun kemarin tahun 2021 bank-bank ini juga panen cuan ya. BRI labanya naik labanya naik 60 atau 70% ya. Kemudian BNI naik 200% dan sebagainya. Bank-bank ini semua labanya naik semua dan ya seperti biasa di awal tahun 2022 ini ya pasti akan membagikan dividen dalam jumlah yang banyak ya. Nah, pastikan teman-teman kalau pengen dapat dividen yield yang tinggi ya harusnya punya saham-saham perbankan di harga yang rendah seperti itu ya. Cuman memang berita mengenai dividen perbankan ini agak tidak terlalu diperhatikan karena memang semua media terfokus di saham-saham komoditas seperti itu. Ya selanjutnya ini yang juga menarik ya, Indi jual aset ya, Indi fokus garap bisnis energi hijau. Jadi Indi melepas saham PTRO-nya ya. Jadi di sini 69% kepemilikan di PTRO dilepas seperti itu. Ya, jadi kemarin Indi sudah melepas MBSS-nya, sekarang Indi akan melepas PTRO. Nah, kita akan lihat lagi nih kira-kira dia akan berbisnis apa lagi gitu yang kayaknya ini juga menarik juga gitu ya. Oke, selanjutnya ya ini juga sentimen negatif dari sektor properti ya, yaitu IMB diubah. Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi. Jadi IMB diubah menjadi PBG ya, Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, pasti yang namanya dirubah dalam hal regulasi ini pasti lama gitu ya. Apalagi kalau kita ngelihat pemerintah daerah ini juga pasti lama ngerubahnya. Dan kalau masalah regulasi atau perubahan perizinan IMB menjadi PBG ini gak segera terselesaikan ya
pembangunan akan tersendat gitu. Ya, ekspansi dari emiten-emiten properti akan tersendat. Mau ngurus izinnya aja belibet gitu, belum nanti mau ngurus yang lain gitu ya. Jadi ini yang membuat sedikit terhambat, tapi menurut saya ya nggak masalah, karena sebenarnya kalau kita baca beritanya PBG ini sebenarnya lebih simpel dibandingkan IMB. Ya, jadi harapannya memang lebih mudah ke depan. Tapi peralihan dari IMB ke PBG ini yang biasanya ini lama gitu ya. Kita doakan semoga cepat kelar ya, dan nanti bisa kita cuan lagi di saham properti ya. Ya, mumpung lagi ada sentimen negatif kira-kira. Nah, kita baca berita lagi ya. Di sini juga dikatakan asing jualan di obligasi tapi terus belanja di saham. Ya, karena kalau kita ngelihat ya obligasi ini seperti ini, ketika suatu negara dia mengumumkan akan menaikkan suku bunga, pasti obligasinya dijual. Kenapa? Karena dengan obligasinya dijual, ketika negara akan menerbitkan surat utang lagi, dia pasti akan negara ini akan menerbitkan dengan kupon yang lebih bagus dibandingkan obligasi yang lama. Harapannya seperti itu. Ya, jadi nunggu suku bunga dinaikkan, kemudian obligasi baru diterbitkan. Nah, di situ baru biasanya akan beli lagi obligasinya, seperti itu. Nah, cuman untuk menunggu masanya dari kenaikan suku bunga plus penerbitan obligasi yang baru. Nah, biasanya mereka akan men-switch dari obligasi ke saham. Ya, ini yang membuat harga sahamnya juga kembali naik. Tapi ya balik lagi, saham yang mana gitu ya, jelas saham komoditas itu ya kalau kita lihat ya. Oke, selanjutnya kapitalisasi pasar emiten kecil melejit ya, sejumlah saham menyentuh kapitalisasi pasar triliunan rupiah setelah harga naik signifikan. Ya jelas ya, pastinya kalau harga saham naik 100-200% membuat kapitalisasi pasar ya naik juga gitu ya. Ini juga nggak begitu diperhatikan banyak orang ya. Oke, itu tadi beberapa sentimen yang kita bahas ya melalui news yang keluar di media-media ekonomi yang sering kita jumpai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.